Tidak terasa kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Dan itu berarti 2 minggu lagi kita akan bersama-sama merayakan hari Natal. Kita dapat melihat di beberapa mal dan di pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai berhiaskan pohon Natal, atribut-atribut Natal, dan lagu-lagu Natal pun juga sudah dapat kita dengarkan bersama. Tanpa kita sadari, suasana seperti inilah yang kita nantikan, kita harapkan dari waktu ke waktu. Tetapi dapatkah kita membayangkan seandainya pada tanggal 23 Desember terjadi banjir yang memporak-porandakan sebuah desa, yang menyebabkan organ gereja rusak, dan pada tanggal 24 Desember cuaca mendung serta hujan rintik sepanjang hari. Bagaimana Natal akan dirayakan dalam situasi yang seperti itu? Tetapi inilah situasi yang dihadapi oleh penduduk sebuah desa di Austria menjelang perayaan malam Natal pada tahun 1818. Di senja hari, dalam kesedihan serta kegalauan yang dirasakan oleh seluruh penduduk desa, Pastor Joseph Mohr mendatangi Herr Franz Gruber, kepala sekolah di desa tersebut, yang dapat memainkan sebuah gitar. Pada kesempatan itu, Pastor Mohr menyerahkan puisi yang ditulisnya 2 tahun sebelumnya kepada Gruber dan meminta Gruber untuk bisa menambahkan melodi pada puisi yang telah diciptakannya. Dalam situasi seperti itu, semangat untuk merayakan malam Natal tidak menjadi pudar. Dan setiap sudut desa tampak mengular sinar lentera dan obor menuju gereja. Ketika jemaat sudah berkumpul, Pastor Mohr dan Gruber memperkenalkan sebuah lagu baru dengan diiringi iringan gitar. Pada malam itulah dari sebuah desa kecil di Austria berkumandang sebuah lagu yang kemudian melegenda dan menjadi warisan budaya dunia untuk pertama kali. Dan lagu itu adalah Stille Nacht atau lagu malam kudus, yang merupakan sebuah lagu yang hampir selalu dinyanyikan pada saat Natal di seluruh dunia. Ketika lilin Advent pertama dinyalakan minggu lalu, kita diingatkan akan pengharapan umat selama berabad-abad akan penantian kedatangan Kristus. Baik umat yang menantikan kedatangan Kristus kali yang pertama, maupun umat masa sekarang ini yang menantikan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Natal atau kedatangan Kristus adalah sebuah pengharapan. Seperti tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma 15 ayat 12-13 yang berkata, dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan untuk datangnya damai sejahtera, pemulihan, dan pembaharuan. Zaman berganti, abad berlalu, perang, damai, wabah, depresi ekonomi, kemakmuran silih berganti. Kehidupan berjalan dan terus bergerak maju hanya karena ada pengharapan. Sekecil apapun pengharapan yang ada, membuat orang mau dan mampu berjuang untuk menggapai asa tersebut. Tanpa pengharapan, hidup hanyalah kehampaan belaka. Tanpa pengharapan, perjuangan menjadi sia-sia. Tanpa pengharapan, jurang keterbatasan semakin lebar. Setelah hampir 2 tahun kita hidup dalam situasi pandemi COVID-19, pengharapan bahwa masalah COVID-19 akan segera teratasi semakin nyata, sekalipun realitas yang harus kita hadapi terkadang masih naik dan masih turun. Apa yang membuat kita bertahan sampai hari ini? Karena kita memiliki pengharapan. Sebab hanya orang-orang yang memiliki pengharapan yang selalu terpacu
untuk terus berjuang lebih keras dan lebih keras lagi. Mari kita tetap menaruh pengharapan kita dalam Kristus, dalam setiap perjuangan kita di tengah keterbatasan yang ada.